Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dituntut 5 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang tuntutan, Edi Prabowo dihadirkan bersama terdakwa lain yang merupakan staf khusus Edi dengan tuntutan 4,5 tahun, yakni Andre Wisanta Pribadi dan Safri. Sementara Amiril Mukmimin selaku sekretaris pribadi Edi juga dituntut 4,5 tahun penjara. Sementara Ainul Fakih, staf pribadi istri Edi, Iis Rosita Dewi, dituntut 4 tahun penjara. Dalam kasus suap ekspor benur, Edi diyakini menerima uang senilai 25,75 miliar rupiah dari eksportir benih lobster. Satuan Tugas Madagoraya masih mengejar kelompok teroris MIT usai menemukan tempat persembunyian mereka. Kelompok ini sempat bersembunyi di sebuah pondok di pegunungan Manggalapi. Satuan Tugas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah mengendus keberadaan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Keberadaan kelompok Qatar CS yang beranggotakan 6 orang ini terendus di pegunungan Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dengan menyusuri hutan serta sungai, Satgas Madagoraya dipimpin langsung Kapolda Sulteng dan Komandan Korem 132 Tadulako. Dengerin dulu. Ya, ayo. Masing-masing orang 3 kali. Nah. Berdasarkan informasi dari warga setempat, sekelompok orang sedang bermalam di salah satu kebun di kaki Gunung Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kelompok ini diduga adalah kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Qatar CS. Mantap. Tim Madagoraya langsung mendatangi lokasi dan menemukan sisa jejak kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini di salah satu pondok. Namun sayang kelompok yang dipimpin oleh Qatar telah melarikan diri. Sejumlah barang bukti milik kelompok MIT berhasil diamankan oleh Satgas Madagoraya. Saat ini kami sudah yakin pengejaran kami sudah on the track. Beberapa kali kami sudah jejaki mereka, beberapa kali kami temukan jejaknya, tinggal saya mohon bantuan. Dari barang yang disita ada 90 item. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan dari peristiwa kontak tembak yang lalu, sudah lengkap 6 ransel, 6 hammock tempat tidur dan solar cell. Ini artinya masih banyak dukungan dari masyarakat yang simpati kepada mereka. Saat ini tim gabungan terus melakukan penyisiran di wilayah Dusun Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tiga dari 15 pelaku tawuran di Jalan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta ditangkap polisi. Dari hasil tes urin, ketiganya positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Jajaran Polsek Johar Baru menangkap 3 orang warga Johar Baru pasca tawuran antar pemuda di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Ketiga pelaku ini masih menjalani pemeriksaan guna pengembangan kasus. Selain itu, polisi terus melakukan penyelidikan guna mencari terduga pelaku lain. Ada 15 nama para pelaku ini, dan sementara kita baru berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Kita lakukan penangkapan, sementara dari 15 nama-nama yang sudah ada di kita masih kita lakukan pengembangan dan pencarian. Ada barang bukti Pak dari 3 orang ini yang diamankan? Sementara barang bukti yang kita dapatkan seperti benda tajam belum kita temui, namun di HP masing-masing itu ada bukti cacatan bahwa dia adalah pelaku. Sebelumnya, tawuran antar 2 kelompok pemuda ini terjadi di perlintasan kereta api kawasan Sentiong, Jakarta Pusat, Senin dini hari kemarin. 2 kelompok saling serang dengan menggunakan batu dan petasan. Beberapa di antaranya juga melengkapi diri dengan senjata tajam. Selain meresahkan warga karena kerap berulang, tawuran antar pemuda ini juga menyebabkan sejumlah kerusakan fasilitas umum. Nggak tahu sih, kalau kemarin udah begini juga sih keadaannya, tawuran juga. Nah ini mungkin yang sekarang yang susulan lagi mungkin mah. Kita juga nggak begitu tahu juga, tadi langsung tahu udah ada lemparan-lemparan batu, botol gitu, petasan. Polisi pun sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran.
Juara dunia 2018, Prancis harus angkat kaki setelah digulung Swiss. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.